Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tugas besar kami, yaitu membuat website toko kasir dari restoran Steakhouse. Sebelum itu, perkenalkan saya Rafif Akbar Putra Oktoberlin dengan NIM 255008121 dan rekan saya ada Davino Madadiu dengan NIM 25500810117. Rekan saya satu lagi, Ahmad Abdullah dengan NIM 25500810107. Nah, pada bagian file index HTML ini, di sini ada title fonts. Nah, ini fungsinya adalah bagian header yang berisi judul tab browser, Steakhouse, dan pemanggilan font, Poppins, dari Google Fonts agar tampilan teks website lebih modern. Terus kemudian ada feeder icon. Nah, ini tuh untuk memanggil paket feeder icons gunanya agar kita bisa menampilkan icon-icon seperti icon pencarian dan keranjang tanpa perlu membuat gambar manual sehingga website tetap ringan. Kemudian di sini kita ada navbar. Nah, pada bagian navbar ini fungsinya adalah untuk pembungkus menu navigasi. Kami membuatnya agar pengunjung bisa berpindah antar bagian seperti home, menu, dan kontak dengan mudah. Kemudian pada search, ini adalah kotak pencarian. Fungsinya agar user bisa mencari menu stick favorit mereka secara cepat tanpa perlu scrolling. Kemudian ada cart modal. Ini adalah wadah keranjang belanja. Semua item yang dipilih user akan terkumpul di sini. Saya pakai konsep modal agar tampil muncul menumpuk di atas layar tanpa harus pindah halaman. Terus juga di sini ada payment modal. Nah, codingan di sini ada dua step. Ini adalah pembagian pembayaran. Nah, step 1 ini berisi detail total harga dan input uang tunai. Sedangkan di step 2 ada struk digital yang muncul secara otomatis setelah pembayaran berhasil. Kemudian ada title notification. Ini adalah elemen pesan otomatis. Fungsinya memberikan umpan balik ke user, misalnya saat transaksi berhasil atau item sudah masuk ke keranjang. Kemudian ada hero section. Nah, hero section ini bagian depan websitenya. Tujuannya sebagai daya tarik utama dengan gambar stick dan tagline untuk memancing minat yang beli. Kemudian ada about section. Di sini ada menu dan kontak section. Nah, fungsi dari eh, ketiga ini tuh apa sih? Untuk em, apa ya? About itu untuk menjelaskan kualitas daging. Menu menampilkan daftar stick dan tombol beli serta kontak. Menyediakan peta dan form untuk reservasi. Nah, lanjut kepada di sini ada style CSS. Nah, di bagian navbar ini ada position fixed agar selalu menempel di atas layar sehingga user selalu bisa mengakses navigasi kapanpun. Kemudian di hero section, di sini kami menggunakan background image dengan min height 100 VH agar foto stick tampil memenuhi satu layar penuh dan terlihat mewah. Kemudian di menu sectionnya di sini kami menggunakan display flex ya. Display flex. Nah, display flex. Pada bagian menu ini fungsinya agar setiap kartu menu stick tersusun rapi dan otomatis
turun ke bawah jika ukurannya layarnya mengecil atau responsif. Kemudian ada modal dan responsif. Nah, pada bagian modal ini, kami menggunakan Add Keyframes Variant ini untuk memberikan efek animasi halus saat kotak modal muncul. Selain itu, ada media queries yang di bagian bawah yang berfungsi menyesuaikan tampilan website agar tetap rapi saat dibuka di tablet maupun HP. Nah, kemudian kita ke JavaScript-nya. Di sini ada menu data. Nah, bagian ini adalah array pusat data. Semua daftar menu stick dan harganya saya simpan di sini agar lebih rapi dan mudah jika ingin ditambah atau diubah nantinya. Kemudian ada toggle navbar. Nah, toggle navbar itu fungsinya apa? Sebenarnya ini logikanya berfungsi untuk mengaktifkan menu navigasi model hamburger saat dibuka di layar HP. Kemudian ada search. Search ini fungsinya melakukan penyaringan atau filtering data saat user mengetik di kotak pencarian sehingga hasil menu muncul secara real time. Nah, kemudian kita lanjut yang namanya cart dan add to cart. Nah, pada bagian bawah ini eh, logikanya ini menangani proses penambahan barang. Sistem akan mengecek gitu. Apakah menu sudah ada di keranjang? Jika sudah, jumlahnya ditambah. Jika belum, menu baru dimasukkan ke daftar. Kemudian kita lanjut ke payment. Di sini logikanya untuk kalkulasi pembayaran. Jadi sistemnya membandingkan uang yang diinput dengan total harga. Jika uang kurang, sistem menolak. Jika cukup, sistem akan menampilkan struk dan menghitung kembalian. Kemudian kita ke receipt atau struk. Nah, di sini ada tambahan struknya. Di sini menggunakan sebentar. Nah, receipt atau struk di sini kami menggunakan new date untuk menangkap waktu transaksi saat ini dan menampilkannya dalam nota digital sebagai bukti belanja yang akurat. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami untuk mempresentasikan hasil tugas besar kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wallahi wa taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.